Sirene polisi meraung di kejauhan saat Anindya Larasati melangkah tegas keluar dari gedung kantor kepolisian. Seragam coklatnya begitu pas membalut tubuh rampingnya, rambut yang dicepol rapi mempertegas wajah tegas dan tatapan tajamnya. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tak bisa ditutupi oleh badge atau pangkat, sorot mata yang lelah, dan senyum yang mulai jarang muncul. Anindya adalah sosok yang diidolakan banyak orang, cantik, cerdas, dan berdedikasi tinggi dalam tugas. Namun kehidupan pribadinya tak seindah prestasinya. Setiap malam, ia pulang ke rumah bukan untuk beristirahat, melainkan berhadapan dengan tekanan yang semakin hari semakin menghimpitnya, perjodohan. Di ruang tamu rumah besar peninggalan almarhum kakeknya, Anindya duduk dengan rahang mengeras. Di depannya, sang ayah, seorang pensiunan jenderal, memandangnya dengan sorot mata keras. Anin, umurmu sudah 28 tahun. Kami sudah beri waktu bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu menikah, ucapnya datar tapi tegas. Menikah bukan seragam, ayah. Aku tak bisa pakai lalu dilepas seenaknya, jawab Anindya, suaranya nyaris bergetar menahan emosi. Sang ibu yang duduk di sampingnya hanya bisa terbatuk pelan, wajahnya pucat. Tolong jangan berdebat. Mama sudah lelah, penyakit mama bisa kambuh kalau kalian bertengkar terus. Kalimat itu menghantam Anindya lebih dari pukulan fisik. Ia mencintai ibunya lebih dari apapun. Bahkan lebih dari dirinya sendiri. Tapi tetap saja, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus menikah dengan pria yang bahkan belum pernah ia lihat. Siapa dia, ayah? Anak pejabat, perwira militer juga, tanyanya dengan nada getir. Wajah ayahnya justru berubah dingin. Namanya Raka, bukan siapa-siapa, bukan tentara, bukan polisi. Hanya montir, tapi keluarga kita berhutang besar pada ayahnya. Anindya membeku, hanya montir, dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ia, yang menolak lamaran dokter, pengusaha, bahkan sesama perwira, justru dijodohkan dengan orang biasa. Ayah bercanda, kan? Tanyanya lirih, hampir seperti berbisik, berharap ada tawa di ujung kalimat ayahnya. Tapi yang datang hanya tatapan tajam. Ini bukan soal status. Ini soal janji, dan kehormatan keluarga. Tiba-tiba ia merasa seluruh hidupnya dikekang oleh kata-kata itu. Kehormatan, janji, keluarga. Tapi bagaimana dengan dirinya? Apakah tidak ada ruang untuk kebahagiaan pribadi? Malam itu, Anindya menangis diam-diam di balik pintu kamarnya. Bantal yang harusnya jadi teman tidur berubah menjadi saksi bisu air mata yang ia tahan di depan semua orang. Ia ingin bebas. Ia ingin mencintai dengan hatinya sendiri. Tapi kenyataan berkata lain. Dalam satu malam, nasibnya sudah ditentukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai polisi, Anindya merasa takut. Bukan karena peluru, bukan karena kejahatan, tapi karena ia tak mengenal pria yang akan menjadi suaminya. Dan yang paling menakutkan, ia tak tahu apa yang akan dilakukan hatinya ketika dipaksa menyerah pada takdir yang bukan pilihannya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang Anindya bayangkan. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Gaun putih gading membalut tubuhnya dengan anggun, namun hati di balik lapisan satin itu terasa hampa. Semua terasa begitu salah. Senyum tamu undangan, lantunan doa penghulu, bahkan genggaman tangan ibunya, semua menjadi bagian dari panggung sandiwara yang tidak pernah ia pilih. Raka berdiri di sampingnya dengan wajah tenang dan tatapan yang sulit ditebak. Ia mengenakan jas hitam sederhana, namun pembawaannya tak tampak murahan. Justru terlalu tenang, terlalu berwibawa untuk ukuran seorang montir biasa. Tapi Anindya tak peduli. Baginya, Raka tetap simbol keterpaksaan, lambang dari dunia yang menjebaknya tanpa ampun. Ijab kabul, suara penghulu menggema. Dan hanya dalam satu tarikan napas, status Anindya berubah, dari perempuan merdeka menjadi istri dari pria yang tak dikenalnya. Seketika seluruh tubuhnya lemas. Ia menatap cincin di jari manisnya seolah itu belenggu, bukan lambang cinta. Malam pertama bukan kisah romantis seperti dongeng. Anindya memilih tidur di kamar terpisah di rumah yang telah disediakan oleh orang tuanya. Raka tak memaksa. Aku tahu kamu tidak menginginkan ini. Tapi aku juga tidak berniat menjadikan hidupmu neraka, katanya lirih di ambang pintu kamar. Kalimat itu menusuk, karena ia mengatakannya dengan tulus. Dan itu membuat Anindya semakin benci, karena pria itu terlalu tenang dalam menghadapinya.
Hari-hari berlalu dalam keheningan yang tegang. Anindya berangkat kerja lebih pagi dari biasanya dan pulang selarut mungkin, berharap bisa menghindari pria yang sekarang resmi menjadi suaminya. Namun Raka selalu ada, menyambut dengan sopan, menyiapkan makan malam, dan membersihkan rumah tanpa banyak bicara. Anindya sering melampiaskan kekesalannya secara pasif-agresif. Ia sengaja membiarkan pakaian kotor menumpuk, mengabaikan keberadaan Raka, dan membuang makanan buatan pria itu diam-diam. Tapi yang membuatnya makin frustasi, Raka tidak pernah marah. Ia hanya terus bersikap sabar, terlalu sabar. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu nggak punya harga diri? Bentak Anindya suatu malam, tak tahan dengan sikap tenangnya. Raka menatapnya, kali ini dengan sedikit luka di matanya. Aku tidak diam karena aku lemah. Aku diam karena aku tahu kamu belum siap. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak berniat merampas hidupmu. Untuk pertama kalinya, Anindya merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu justru membuatnya makin marah. Marah pada dirinya sendiri karena hatinya mulai goyah. Karena di balik benci itu, tumbuh rasa penasaran, siapa sebenarnya Raka? Mengapa pria sepertinya bisa begitu sabar mencintai wanita yang terus menghinanya? Namun sebelum jawabannya datang, Anindya mengunci hatinya lebih erat. Ia tidak ingin jatuh dalam jebakan simpati. Ia hanya ingin bebas dari pernikahan ini. Tapi apa daya, ia kini adalah istri dari pria asing yang makin hari, makin sulit diabaikan. 2 bulan berlalu sejak pernikahan itu, namun bagi Anindya, rumah yang mereka tempati tak pernah terasa seperti rumah. Itu hanya bangunan dingin tempat ia menetap karena terpaksa. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan dirinya seolah sedang bersiap untuk perang, bukan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Raka, di sisi lain, menjalani semuanya dengan tenang. Ia masih mengerjakan pekerjaan di bengkel milik temannya, pulang tepat waktu, dan tidak pernah sekalipun menyentuh Anindya tanpa izin. Ia memperlakukan Anindya layaknya tamu istimewa yang harus dihormati, bukan istri yang bisa dituntut haknya. Tapi justru itulah yang membuat Anindya semakin muak, karena pria itu terlalu baik, terlalu sabar, dan terlalu tidak masuk akal. Suatu pagi, Anindya menemukan sarapan sudah tertata rapi di meja. Telur mata sapi, roti panggang, dan jus jeruk segar. Ia hanya melirik dingin, mengambil sepotong roti, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa berkata apapun. Dari sudut matanya, ia tahu Raka melihat itu. Tapi seperti biasa, pria itu hanya tersenyum tipis dan mengambil jaket tuanya sebelum pergi bekerja. Hari itu, saat kembali dari tugas lapangan, Anindya melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Raka sedang duduk di teras rumah bersama 2 anak kecil dari tetangga, membantu mereka memperbaiki sepeda rusak. Ia tertawa lepas, menjelaskan dengan sabar bagaimana cara memasang rantai sepeda. Wajah itu, wajah yang selalu terlihat tenang di rumah, kini tampak hidup dan penuh cahaya. Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Anindya. Ia tak ingin mengakuinya, tapi senyuman itu membuatnya nyeri. Bukan karena ia cemburu, tapi karena ia sadar bahwa pria yang ia abaikan setiap hari ternyata memiliki sisi yang tidak pernah ia coba pahami. Sisi yang hangat, sisi yang menyembuhkan. Malam itu, Anindya memerhatikan Raka diam-diam dari balik pintu kamar. Ia duduk di meja makan, membaca buku tebal bertuliskan Hukum Bisnis Internasional. Anindya mengernyit. Itu bukan bacaan pria bengkel pada umumnya. Jari-jari Raka yang kasar karena pekerjaan memegang buku itu dengan lembut. Sekali lagi, pertanyaan itu kembali menghantui, siapa sebenarnya pria ini? Besoknya, Anindya mencoba menguji. Kamu tahu tentang pasal 378 KUHP? Tanyanya acuh tak acuh saat sarapan. Raka menoleh, lalu menjawab dengan lancar, penipuan. Bisa dihukum 4 tahun, tapi konteksnya bisa jadi lebih kompleks kalau berkaitan dengan hukum perdata. Anindya menegang. Ia tak menyangka jawabannya begitu cepat dan tepat. Aku belajar dari internet, tambah Raka pelan. Tapi Anindya tahu itu lebih dari sekadar browsing. Cara bicaranya, pilihan katanya, dan cara dia menahan diri saat bicara, itu bukan sikap pria rendahan. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan semakin dalam Anindya tenggelam dalam rasa penasaran, semakin ia takut pada jawabannya. Ketika malam tiba, Anindya menatap langit-langit kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertanya tentang bagaimana cara lepas dari pernikahan ini,
tetapi bertanya, apakah aku sebenarnya tidak benar-benar mengenal pria yang sudah menjadi suamiku. Dan di luar sana, di kamar yang terpisah hanya oleh tembok, Raka menatap foto tua di tangannya, foto seorang pria berdasi berdiri di depan gedung pencakar langit, lalu bergumam, maafkan aku belum bisa jujur. Tapi aku akan tetap di sini, meski kamu belum menerimaku sepenuhnya. Hari itu hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Anindya baru saja pulang dari tugas pengamanan unjuk rasa. Seragamnya basah kuyup, tubuhnya kelelahan, dan pikirannya kacau. Ia tidak berharap apa-apa ketika membuka pintu rumah, namun aroma sup hangat yang memenuhi ruangan langsung menusuk hatinya. Di dapur, Raka tengah mengaduk panci sambil sesekali mencicipi rasa. Ia bahkan tidak menyadari Anindya datang. Aku tidak minta kamu masak, kata Anindya dingin, meski perutnya keroncongan. Raka menoleh, tersenyum kecil. Aku tahu, tapi aku tahu kamu belum makan seharian. Dan kamu basah kuyup. Aku simpan handuk hangat di kursi. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Malam itu, meski dengan ego yang masih tinggi, Anindya makan dalam diam. Rasa sup itu membuatnya nyaris menangis, entah karena terlalu lelah atau terlalu hangat rasanya. Raka tidak banyak bicara, hanya duduk di seberang meja, membiarkan keheningan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Beberapa hari kemudian, Anindya pulang lebih awal dan tak sengaja melihat Raka sedang duduk di taman kecil belakang rumah. Ia berbicara lewat telepon dengan nada serius, jauh dari nada bicara seorang montir biasa. Katakan pada mereka, aku tidak tertarik beli saham itu. Aku sudah mundur. Ia berbicara terlalu cepat, terlalu meyakinkan. Begitu menyadari Anindya mendekat, ia buru-buru mematikan panggilan dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Ada misteri yang semakin kentara, dan rasa penasaran Anindya tumbuh liar seperti akar dalam tanah basah. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka, cara dia membaca koran bisnis saat sarapan, atau bagaimana dia selalu menyembunyikan telepon genggamnya begitu Anindya muncul. Semuanya terlalu rapi, terlalu terlatih. Anindya bahkan pernah melihat Raka membantu seorang ibu di jalan yang mobilnya mogok. Yang mengejutkannya bukan hanya kepedulian Raka, tapi cara Raka mengoperasikan mobil sport tua dengan teknik yang sempurna. Bukan hanya paham mesin, tapi memahami setiap detail kendaraan seperti teknisi profesional berpengalaman. Puncaknya adalah saat Anindya menemukan buku catatan kecil milik Raka yang tertinggal di meja ruang tamu. Buku itu berisi coretan tangan dengan istilah bisnis, skema saham, dan catatan dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Ini bukan catatan montir, ini catatan pria dengan latar belakang pendidikan tinggi. Malam itu, Anindya mendekati Raka yang sedang menyiram tanaman. Kamu bukan orang biasa, kan? Tanyanya, pelan tapi pasti. Raka hanya terdiam, tatapannya tidak kaget, justru seolah pertanyaan itu sudah ia tunggu sejak lama. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berkata, kamu akan tahu pada waktunya. Tapi bukan sekarang. Anindya kembali ke kamarnya malam itu dengan dada sesak. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa Raka menyembunyikan sesuatu darinya, atau bahwa hatinya mulai peduli pada kebenaran tentang pria itu. Rasa benci yang dulu menguasai hatinya kini berubah menjadi kebingungan, kehangatan, dan ketakutan yang tak bisa ia pahami. Di balik tirai ketegasan dan seragam yang selama ini menjadi tamengnya, Anindya mulai merasa telanjang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan sedang mengejar kebenaran untuk penegakan hukum, tapi karena hatinya ingin tahu siapa sebenarnya pria bernama Raka, suaminya. Sejak malam itu, hati Anindya tak pernah benar-benar tenang. Tatapan Raka yang enggan menjawab justru membuat pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan liar. Ia mulai meragukan semua yang pernah diyakininya tentang pria itu. Apakah benar dia hanya montir biasa? Ataukah ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar? Naluri Anindya sebagai polisi tak bisa diam. Ia mulai menggali informasi secara diam-diam. Awalnya hanya bertanya santai pada rekan-rekannya di bagian intelijen, tapi lama-lama ia nekat memeriksa database kependudukan internal. Anehnya, data Raka sangat minim. Terlalu bersih. Terlalu rapi untuk ukuran warga sipil biasa. Satu-satunya hal mencurigakan adalah riwayat pendidikan yang kosong. Tidak ada catatan sekolah, tidak ada universitas. Hanya kelahiran, dan alamat terakhir di sebuah daerah terpencil. Ini mustahil.
Tak ada orang sekaya wawasan Raka yang tidak punya riwayat akademik, kecuali ia sengaja menghapus jejak. Kecurigaan itu memuncak saat Anindya secara tak sengaja menemukan sebuah kunci brankas kecil tersembunyi di laci meja kerja Raka. Ia tahu ini melanggar batas, tapi jiwanya sebagai penyelidik mendorongnya membuka brankas itu diam-diam. Dan di dalamnya, tersimpan seberkas dokumen kepemilikan saham besar atas nama perusahaan asing, dengan tanda tangan Raka. Tangannya gemetar saat membaca angka-angka yang tertera di lembar itu. Puluhan miliar. Ia bahkan menemukan paspor dengan nama berbeda, Raka Alvarez. Identitas yang asing, tapi wajahnya jelas wajah suaminya. Apa maksud semua ini? Siapa sebenarnya pria itu? Dan mengapa ia mau hidup sederhana dan menikahi Anindya, seolah tak memiliki apa-apa? Saat malam tiba, Raka menemukan Anindya duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah dan mata yang berkaca-kaca. "Kamu bohong soal siapa dirimu," kata Anindya dingin. Raka hanya menatapnya lama, lalu duduk perlahan di seberangnya. "Kamu benar," katanya akhirnya. "Aku bukan montir biasa, tapi aku tidak ingin kau mencintaiku karena uangku." Anindya tercekat. Kata-kata itu seperti pisau tajam menembus semua egonya. "Lalu kenapa kamu mau menikahiku? Bukankah kamu bisa dapat siapa saja?" tanyanya lirih. Raka menarik napas panjang. "Ayahmu pernah menyelamatkan nyawa ibuku saat masa konflik di timur. Ia tak pernah minta imbalan, tapi aku bersumpah dalam hati, jika aku bisa membalasnya suatu hari, aku akan lakukan apapun." Diam. Ruang tamu itu tiba-tiba terasa sesak. Anindya tak tahu harus marah atau terharu. "Jadi kamu menikahiku karena balas budi?" tanyanya, getir. Tapi Raka menggeleng. "Awalnya, iya. Tapi sekarang, aku tetap tinggal bukan karena janji. Tapi karena aku jatuh cinta padamu, Anin." Tangis Anindya pecah malam itu, bukan karena kecewa, tapi karena ia tak pernah menyangka, orang yang paling ia tolak justru menjadi satu-satunya yang benar-benar tulus. Di tengah segala dusta dan kebenaran yang tersingkap, satu hal mulai tumbuh di hatinya, ia tak lagi bisa membohongi perasaannya sendiri. Sejak pengakuan malam itu, hubungan Anindya dan Raka tak lagi sama. Ada keheningan baru yang berbeda, bukan karena benci, tapi karena hati keduanya sedang berperang dengan rasa yang tumbuh terlalu cepat. Anindya masih berusaha memahami segalanya, tapi setiap kali melihat Raka, dadanya sesak oleh emosi yang campur aduk, marah, kagum, takut, dan cinta yang belum berani diakui. Namun kebahagiaan yang belum sempat tumbuh sempurna itu mulai terganggu. Suatu malam, saat Raka sedang memperbaiki motor di garasi, sebutir batu dilemparkan ke jendela rumah mereka. Pecah. Anindya langsung berlari keluar, pistol refleks sudah di pinggangnya. Tapi yang ia lihat hanya bayangan gelap yang menghilang di balik gang sempit. Dan secarik kertas yang tertinggal di tanah, "Jangan berpikir bisa sembunyi selamanya, Raka Alvarez." Raka membeku, wajahnya yang biasa tenang berubah pucat. Anindya tahu itu bukan ancaman main-main. Ia menatap suaminya, menuntut penjelasan. Tapi Raka hanya bergumam, "Mereka menemukanku lebih cepat dari dugaanku." Anindya menegang. "Siapa mereka, Raka?" Akhirnya, Raka membuka luka lamanya. Ia bercerita tentang masa lalu yang gelap, bahwa sebelum memilih hidup sederhana, ia adalah direktur muda di sebuah perusahaan investasi internasional. Tapi ketika ia tahu bahwa perusahaan itu terlibat pencucian uang dan pendanaan ilegal, ia memutuskan keluar dan menjadi whistleblower. Sejak itu, ia diburu. Ia kehilangan segalanya, teman, kebebasan, bahkan identitas. "Lalu kenapa kamu tak minta perlindungan hukum?" tanya Anindya, setengah berteriak. Raka menatapnya dalam. "Karena aku tahu mereka punya koneksi ke pejabat. Jika aku terbuka, bukan hanya aku yang terancam, tapi juga kamu." Anindya tercekat, dadanya bergemuruh, rasa takut merayapi tubuhnya, namun bukan karena ia ingin lari, justru karena kini ia sadar, hidup suaminya dalam bahaya nyata. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Anindya diam-diam meminta bantuan pada tim khusus kepolisian untuk menyelidiki nama-nama yang Raka sebutkan. Tapi semakin dalam penyelidikan, semakin berbahaya situasinya. Anindya bahkan sempat dibuntuti oleh motor misterius sepulang dinas. Ancaman itu kini bukan hanya milik Raka, tapi juga dirinya. Ketegangan mencapai puncaknya saat rumah mereka disusupi oleh orang tak dikenal. Untung Raka sigap, ia berhasil melumpuhkan penyusup itu dengan keterampilan bela diri yang mengejutkan Anindya.
Kamu belajar ini dari mana? Tanya Anindya, gemetar. Raka hanya menjawab, saat kau menjadi target, kau belajar bertahan hidup. Setelah malam itu, Anindya mulai tidur di kamar yang sama dengan Raka. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, mereka harus saling menjaga. Dan tanpa sadar, ia mulai merasa aman di pelukan pria yang dulu sangat ia benci. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena kata-kata manis, tapi karena luka yang dibagi dan dilindungi bersama. Namun Anindya tahu, ini baru permulaan. Karena masa lalu Raka belum selesai. Dan saat rahasia itu akhirnya terbongkar ke publik, bukan hanya nyawa yang akan dipertaruhkan, tapi juga cinta yang baru saja tumbuh dalam badai. Angin malam berhembus dingin ketika Anindya menerima panggilan rahasia dari atasannya. Kita tahu soal Raka Alvarez. Nama itu ada dalam laporan internasional, whistleblower kasus pencucian uang yang dibungkam. Tapi kita juga dapat info, ada kepolisian yang terlibat. Suara itu terdengar ragu. Kau yakin ingin terus melindunginya? Anindya menelan ludah. Matanya menatap kosong ke arah jendela kamar, di mana Raka tertidur dengan napas teratur. Ia tak pernah menyangka, pernikahan paksa yang dulu ia anggap kutukan kini jadi sumber dilema terbesar dalam hidupnya. Sebagai polisi, ia punya sumpah. Tapi sebagai istri, dan sebagai perempuan, hatinya kini tak bisa lepas dari pria itu. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menyerahkan satu file rahasia yang selama ini ia simpan ke polisi, sebagai senjata untuk menjatuhkan para pejabat dan pengusaha korup yang memburunya. Setelah ini, aku mungkin harus pergi. Mereka tak akan diam, tapi kau tak boleh ikut terseret, kata Raka dengan suara berat. Anindya menggeleng keras. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan mundur. Namun, tak semua berjalan sesuai rencana. Malam itu, dalam perjalanan menuju titik pertemuan dengan penyidik khusus, mobil mereka diseruduk dari belakang. Dua pria bertopeng menyeret Raka keluar dan menodongkan pistol ke kepalanya. Anindya berteriak, mengeluarkan senjata, namun kalah jumlah. Tangannya diborgol, tubuhnya dipukul hingga tersungkur ke aspal. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, Raka diikat di kursi, tubuhnya lebam. Seorang pria berpakaian mewah muncul dengan senyum sinis. Kau pikir bisa lari dari kami, Alvarez? File itu tidak akan pernah sampai ke tangan polisi. Raka tertawa pelan, meski darah mengalir dari bibirnya. Kau lupa satu hal, aku tidak sendirian. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar di luar. Pasukan dari tim khusus Anindya menyerbu masuk. Tembakan pecah. Dalam kekacauan itu, Anindya yang berhasil meloloskan diri berlari menghampiri Raka. Ia menembak rantai di tangan suaminya dengan presisi. Berdiri, kita belum selesai, teriaknya. Namun, dalam kepanikan, salah satu penyerang mengarahkan pistol ke punggung Anindya. Raka yang melihatnya, tanpa pikir panjang, mendorong Anindya dan menerima tembakan itu di bahunya. Tubuhnya jatuh keras ke tanah. Anindya menjerit, darah, ketakutan, cinta, semuanya meledak dalam satu tarikan napas. Raka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Anindya duduk di ruang tunggu dengan seragam penuh darah dan hati hancur. Ia memegang tangan Raka yang dingin di ranjang IGD, air matanya jatuh satu per satu. Kamu tidak boleh mati, aku belum sempat bilang, aku mencintaimu. Dan di tengah suara mesin monitor jantung yang berdebar pelan, mata Raka perlahan terbuka. Dengan suara parau, ia berbisik, akhirnya kamu bilang juga. Senyum tipis muncul di bibirnya sebelum matanya kembali terpejam, kali ini untuk beristirahat, bukan menyerah. 3 hari berlalu sejak kejadian di gudang tua itu. Raka masih terbaring di rumah sakit dengan selang infus dan perban di sekujur tubuhnya. Anindya tak pernah beranjak dari sisinya, bahkan saat malam berganti pagi dan matahari naik tinggi. Ia hanya memandangi wajah suaminya yang kini tak lagi menjadi teka-teki, melainkan bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Tim penyidik berhasil mengamankan file yang diberikan Raka. Dalam hitungan hari, beberapa nama besar, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha ternama, ditangkap. Skandal itu mengguncang negeri, dan nama Raka Alvarez, sang whistleblower yang selama ini diburu, kini dielu-elukan sebagai pahlawan keadilan. Namun tak ada yang tahu, pria itu tengah bertarung untuk hidupnya di atas ranjang putih. Suatu malam, Anindya terbangun oleh suara lirih. Anin. Raka membuka mata perlahan, wajahnya pucat, tapi senyum tipis menghiasi bibirnya. Anindya langsung menunduk,
menggenggam tangannya erat. Kamu sadar, ucapnya lirih, air mata mengalir begitu saja. Raka mengangguk lemah. Kamu belum bosan jaga aku. Anindya tersenyum sambil menangis. Belum, dan tidak akan pernah. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai pulih. Tapi tantangan belum berakhir. Ia masih harus menghadapi proses hukum, meski kini sebagai saksi kunci, bukan terdakwa. Perlindungan ketat diberikan oleh kepolisian, termasuk pemindahan identitas baru untuk keselamatannya. Namun sebelum itu, ia punya satu hal yang ingin ia lakukan, menikahi Anindya, secara sungguh-sungguh. Pernikahan sederhana itu digelar di rumah sakit, disaksikan oleh keluarga, rekan polisi, dan segelintir orang yang benar-benar tahu kebenaran. Anindya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Raka duduk di kursi roda dengan jas yang sedikit kebesaran. Tapi di antara luka dan jahitan, ada cinta yang tumbuh paling kuat di dada mereka. Saat ijab kabul selesai, air mata tak terbendung. Raka menatap Anindya dan berbisik, kali ini bukan karena janji, tapi karena aku benar-benar ingin menua bersamamu. Anindya mengangguk, menggenggam tangan suaminya erat. Dan aku ingin menua bersama pria yang bukan sempurna, tapi tulus memperjuangkan kebenaran. Setelah semua itu, Anindya kembali berdinas seperti biasa. Tapi kini, ia lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih percaya bahwa cinta kadang datang dari arah yang paling tak terduga. Ia tak lagi membenci kata pernikahan, karena justru dari situ, hidupnya menemukan arti sebenarnya, tentang memberi, melindungi, dan mempercayai. Raka membuka lembaran baru sebagai konsultan independen yang membantu pihak berwenang membongkar kasus kejahatan keuangan. Meski hidup mereka tak lagi bebas, mereka bahagia dalam batas yang mereka perjuangkan bersama. Di tengah semua luka, ancaman, dan keraguan yang pernah menggelayuti hati mereka, kini hanya satu hal yang tersisa, cinta, yang datang dari keterpaksaan, bertumbuh dalam kebencian, diuji oleh rahasia, dan akhirnya dibuktikan dalam pengorbanan.